Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP Modul, saya sudah menyediakan situs ya di www.sapindonesia.net. Di sini ada silabus tentang bagaimana pemahaman dan bagaimana cara uh, yang ada di SAP PP Modul. Pembahasannya mulai dari master data ya, data PP di mana ada material master, BOM, work center, routing, production, version. Kemudian proses dari perencanaan, planning proses atau demand management, apa yang dimaksud dengan demand management, kemudian bagaimana strategi yang dilakukan dengan MTS ya, make to stock, dan bagaimana strategi yang menggunakan MTO, make to order. Kemudian yang penting juga di SAP PP Modul adalah proses run MRP ya, Material Requirement Planning. Bagaimana overview, bagaimana yang dimaksud dengan MRP, kemudian metode dari cara menjalankan MRP, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses run MRP. Kemudian yang menjadi kegiatan sehari-hari dari tim produksi adalah membuat production order execution. Ya, stepnya di sini ada create order, bagaimana cara create order, kemudian release order, kemudian cek dari material, ketersediaan material, dan cek dari ketersediaan mesin, capacity planning, kemudian scheduling jadi penjadwalan kapan akan dibuat dan kapan selesainya, kemudian kapan akan dikirim. Lalu adalah good issue adalah material staging yang disuplai dari warehouse ke produksi, kemudian confirmation ya, realisasi dari production order, kemudian yang terakhir adalah good receipt, yaitu berapa hasil dari proses manufacturing. Oke, dan tidak lupa juga di pembahasan ini di sapindonesia.net ini juga saya mengupas tentang konfigurasi, di mana materi konfigurasi juga kemarin kita sudah buatkan artikel bersama video tutorialnya, baik itu bagaimana cara konfigurasi yang ada di master data ya, konfigurasi yang ada di master data BOM, kemudian work center dan routing ya. Lalu juga bagaimana konfigurasi yang ada di demand management juga sudah saya bahas di sini di artikelnya ini, nanti Anda cari. Berikut juga konfigurasi untuk MRP ya, Material Requirement Planning. Dan kemarin juga kita mencoba membuat satu konfigurasi di mana mensimulasikan bagaimana kalau membuat order type baru ya. Mulai dari kita membuat order type baru, kemudian saya simulasikan dengan membuat order, production order, kemudian saya rilis, kemudian berikutnya juga saya melakukan proses availability check ya. Kemudian nanti terlihat ada beberapa konfigurasi yang kurang, kemudian kita tambahkan, dan terakhir konfigurasi beserta simulasi pada confirmation production order ya. Kita sudah lakukan semua itu di materi sebelumnya. Nanti Anda bisa nge-refer, melihat ke configuration di sini, di mana saya juga sudah membuat rekapan tentang konfigurasi. Sekarang saya akan membahas bagian besar dari produksi, di mana kita tahu bahwa produksi itu mempunyai dua bagian besar. Yang pertama adalah production order atau discrete manufacturing, dan yang kedua adalah
production proses industri ya, SAP PPPI atau proses industri, atau biasa disebut dengan proses order ya. Jadi ada dua bagian besar, dibedakan antara production order bersama proses order ya. Konsepnya saya sudah membuat suatu SOP standar operational procedure, bagaimana cara membuat proses order di SAP PPPI. Ini ada 10 step ya yang harus Anda jalankan. Tentu saja di sini adalah proses order manufacturing. Setelah Anda melengkapi semuanya ya, melengkapi semuanya dalam pengertian ada master data yang harus Anda lengkapi ya, baik itu pada BOM yang rencananya kita akan membuat proses order. Tentu saja master data selain kita persiapkan, juga ada dua master data yang di proses order yang Anda harus juga persiapkan, yaitu yang pertama adalah resource, yang kedua adalah master recipe ya. Oke, kita lihat urutan proses dari SAP PPPI. Pertama adalah proses order execution ya. Execution atau tiketnya yang dipakai adalah COR 1, COR 2 dan COR 3 ya. Ini COR 1 create order, change dan display order. Kemudian ini juga bisa Anda lakukan dengan cara mengkonvert ya, dari MD04 dari tiket ini, tiket kartu stok, Anda bisa melakukan proses convert ya, sama juga membuat proses order, tapi lewatnya itu lewat tiket MD04, kemudian nanti Anda klik yang plan order. Nah, di situ ada pilihan untuk convert proses order. Kemudian yang berikutnya adalah availability check ya. Ini di COR 2. Tentu saja setelah membuat order Anda harus cek ketersediaan material. Kemudian rilis dari proses order, yaitu masih di COR 2. Lalu Anda good issue ya, good issue material staging, material apa saja yang dibutuhkan oleh order ya, baik itu yang ada di BOM Anda gunakan dengan tiket Migo good issue atau MD1A ya. Kemudian confirmation Anda bisa gunakan tiket COR 6N atau CORK ya. Ini CORK adalah konfirmasi header, sedangkan COR 6N adalah konfirmasi by passive atau operation. Lalu yang terakhir adalah good receipt ya. Good receipt berarti hasil finish product Anda bisa dengan Migo atau MD31. Dan selanjutnya adalah menutup order, menunjukkan bahwa proses order sudah selesai dilakukan. Anda TECO, artinya adalah technical complete, kemudian settlement dan close dari order. Oke, itu saja stepnya. Ini Anda nanti perhatikan di sini. Juga saya sudah memberikan gambaran life cycle dari proses order ya. Pada umumnya proses order maupun production order adalah sama ya. Urutan proses produksinya adalah sama, hanya tiketnya yang dipakai berbeda ya. Tiket-tiketnya berbeda. Kemudian ini contoh saya membuat satu master data ya, di mana tadi kita tahu bahwa harus ada dua master data yang harus ada ketika proses order, yaitu pertama adalah master data resource ya. Nanti Anda feed dengan CRC1 ya. Kemudian buatlah resource ya. Mungkin kalau Anda sudah paham tentang bagaimana cara membuat work center, ini sama saja, cuman ini tiketnya dengan menggunakan CRC1 gitu ya. Nanti Anda isi basic data, kemudian usage seperti biasa ya, seperti kayak di work center, kemudian standar value key, capacity dan costing seterusnya gitu ya. Setelah Anda membuat resource, maka berikutnya Anda harus membuat master data recipe ya. Ini adalah master data recipe, analoginya
adalah resep ya, resep dari dari bom gitu ya, dari material yang akan diproduksi. T-code-nya nanti Anda bisa masuk ke C201, C202, C203, yaitu T-code-nya ya. Nanti juga ini yang master recipe dianalogikan, disamakan seperti kayak routing ya. Jadi pengisian routing ini hampir sama dengan bukan hampir sama makan gitu dengan master recipe. Nanti ada recipe header, ada operation, kemudian ada assign material. Coba ya kita lihat ke bawah. Nah ini dia pengisian tentang operation ya, step-stepnya ada operation 10 sama ya, fase 10 atau operation 10. Resource-nya, nah di sini cuman resource. Kalau biasanya kita work center ya, kalau di master recipe yang dipasangkan di sini adalah resource seperti ini. Ini pada master recipe operation. Kemudian pada master recipe relationship. Nah ini bedanya di master recipe ada fasilitas buat menghubungkan relationship, menghubungkan antara satu phase dengan phase yang lainnya, yaitu satu step dengan step yang lainnya, di mana nanti kalau yang pertama kita sama sekali belum berhubungan, nanti ada FS ya, FS berarti FS, SS, stars. Kalau ada lagi yang sudah, yang pertamanya ada SS, start gitu kan, start ya. Kalau FS first start gitu ya. Nanti ada ininya, Anda bisa lihat di posisinya di master recipe relationship. Nah nanti di detail relationship ada penghubungan seperti ini ya. Kemudian di master recipe juga adalah material assignment. Jadi sama ini seperti kayak routing juga. Kita bisa memasukkan, mengassign material-material yang ada di BOM ke PES, ke press atau routing ke operation gitu kan ya, operation. Jadi operation misalnya operation 20 dia ingin menggunakan material A gitu kan, operation 40 material A dan B, nah seperti itulah ya. Kemudian setelah Anda melengkapi kedua master data itu, resource dan master recipe, baru Anda bisa membuat order ya. Cara membuat ordernya, T-code-nya adalah COR1, kemudian Anda masukkan material bersama plan ya, dan order type tentunya. Nanti tampilannya seperti ini, sama seperti kayak production order, sama juga tampilannya. Kemudian pada master data, nah pada master data juga sama, cuman di sini recipe ya, disebutnya recipe. Kalau yang di production order routing ya kan, di sininya routing. Kalau yang ini adalah recipe. Sementara bomnya sama. Kemudian production version ini juga sama perlakuannya seperti kayak production order. Lalu yang terakhir adalah konfirmasi. Konfirmasinya artinya kita realisasi dari order ya. T-code yang dipakainya adalah COR6N atau CORK gitu ya. Dan ini tampilannya pun sama seperti kayak CO11N ya, sama saja gitu. Tampilannya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang ada di proses order atau SAP PPPI ya. Jadi tidak banyak berbeda ininya, life cycle-nya sama, tetapi ini kenapa dibedakan seperti ini? Karena untuk mengcover proses bisnis company yang lebih kompleks ya, yang lebih kompleks seperti pada perusahaan farmasi gitu kan, food atau chemical ya, karena dia ada resep-resep atau ada formula-formula yang mana kalau sudah jadi finish product itu atau semi finish product maka tidak bisa lagi di rework ya.
Nah, itu perbedaannya ya, di SAP PPPI tidak bisa di rework. Lalu bagaimana menghadapi kondisi yang tidak bisa di rework? Maka nanti disediakan order type untuk R&D, yaitu untuk percobaan. Apakah memang sudah layak uji coba? Kalau memang sudah oke, baru kita bisa produksi secara massal dengan order type yang normal proses. Oke, saya kira itu saja ya pembahasan tentang SAP PPPI. Proses order ini hanya sekedar saya memberikan pengetahuan karena materi lebih banyak di production order secara lengkap rinciannya. Akan tapi di sini adalah untuk melengkapi dari SAP PP ya, di mana ada dua bagian besar seperti ini, yang discrete manufacturing dan proses industri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjut ke SAP PI sheet ya, dan proses manajemen. Ini juga bagian dari SAP PPPI. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.